Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jemaah masjid Suhada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan kita berkahnya, rahmatnya, melimpahkan kepada kita nikmat yang tentu nikmat itu nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bukan dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kekarnya badan kita untuk bisa datang ke dalam masjid ini, tapi karena hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mampu untuk datang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam salat kita dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghargai Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar istiqomahkan dalam iman dan Islam, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tentu kita banyak belajar daripada kisah-kisah yang diajarkan kepada kita, baik itu kisah-kisah daripada para nabi, para sahabat, tabi'in, serta orang-orang saleh ataupun orang terdahulu yang telah mendahului kita. Bahkan kita belajar juga daripada kisah-kisah yang dikisahkan daripada orang tua kita, dari paman, dari mama, dari abah kita. Banyak kisah-kisah yang dikisahkan kepada kita, bagaimana kisah-kisah daripada kakek kita terdahulu yang menjadikan inspirasi bagi kita untuk kita menapaki kehidupan ini, untuk kita mengambil intisari daripada kisah tersebut agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang kami kutip, buku kecil yang berjudul Kisah-Kisah Nyata Para Nabi, Para Rasul, Sahabat, Tabi'in, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, yang ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Dia adalah seorang ulama yang sudah diterjemahkan bukunya. Kemudian juga beliau mengambil kisah tersebut dari seorang ulama yang bernama Syekh Ali Al-Mantowi. Beliau mengisahkan dahulu di Damaskus. Tapi kisah ini insya Allah bapak-bapak dan ibu sudah pernah mendengarkannya, baik itu melalui tulisan-tulisan dari para ulama, mungkin juga dari media sosial yang bapak miliki. Insya Allah kisah ini adalah kisah yang sahih, bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Dahulu di Damaskus ada sebuah masjid besar yang bernama Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah itu adalah masjid jami
yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan, keindahan-keindahan dan ketenangan di dalamnya. Di dalam masjid tersebut terdapat seorang pendidik, seorang alim ulama, seorang syekh yang mengamalkan ilmunya yang bernama Syekh Salim Al-Musuti. Syekh Salim Al-Musuti adalah seorang syekh yang tinggal di dalam Masjid At-Taubah di Damaskus, yang memiliki kemampuan keilmuan. Dia tinggal di situ bersama dengan seorang muridnya, Syekh Salim Al-Musuti adalah seorang syekh, seorang alim yang memiliki kefakiran. Maksudnya beliau memiliki bukan orang yang kaya, tapi beliau adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Meskipun beliau miskin, tapi beliau berilmu dan alim dan tinggal di dalam masjid. Dan dia memiliki satu kelebihan. Dia tidak mau meminta-minta terhadap orang lain meskipun dia susah. Bahkan dengan kesusahannya, dia membantu orang lain dengan keilmuannya. Mengapa dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain? Karena dia beranggapan bahwa seorang alim, seorang berilmu, seorang yang dianggap berilmu, alim, ketika meminta-minta kepada orang lain, ketika meminta-minta kepada orang lain, khusus meminta-minta jabatan. Kami ulangi, seorang alim, seorang ulama yang meminta-minta jabatan, maka kata beliau akan menjatuhkan kewibawaan seorang tersebut, akan menjatuhkan kealimannya. Karena seorang alim, seorang ulama mestinya tidak meminta-minta jabatan kepada siapapun juga. Dia tinggal dengan seorang pemuda bersama dengan syekh tersebut. Ada satu bilik khusus bagi pemuda tersebut untuk tinggal di situ. Sudah 2 hari syekh dan pemuda tersebut sudah tidak makan. 2 hari tidak makan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketiga pemuda tersebut sudah merasa sangat kelaparan sekali. Pemuda tersebut di hari ketiga sudah merasakan bahwa dia hampir merasakan kematian. Syaitan pun menggodanya. Syaitan pun memberikan bisikan pada pikirannya, pada dadanya, pada hatinya. Karena perut yang kosong, tak mampu lagi menahan lapar di hari ketiga, syaitan pun menggodanya bahwa engkau harus melakukan perkara yang pada saat ini engkau adalah melakukan, pada saat ini engkau pada saat yang darurat, engkau boleh melakukan sesuatu yang haram. Akhirnya syaitan pun mengalahkan pola pikirnya yang diberikan oleh Allah keimanan. Syaitan pun mengalahkan sehingga dia pun memutuskan untuk mencuri. Dahulu masjid di mana tempat tinggal itu atapnya bersambung dengan atap rumah di sebelah. Jadi biasa orang-orang di Arab itu membangun rumah itu atapnya bersebelahan dan sama dengan bangunan yang lain dan bersambung di beberapa rumah, sehingga memudahkan dia untuk menaiki dari rumah satu ke rumah yang lain. Sehingga dia menaiki atap masjid, kemudian dia berpindah ke rumah yang sebelah untuk melaksanakan aksi. Setelah dia berada di salah satu rumah, dia melihat di bawah rumah tersebut, dia menemui salah seorang wanita, sehingga dia pun ingat kepada Allah. Dia cepat-cepat memalingkan wajahnya untuk menjauh dari rumah itu, karena dia takut hawa nafsu dirahinya akan muncul untuk menggoda rumah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun beralih ke rumah yang lain. Ternyata dia menemukan rumah tersebut tidak ada seorang penghuninya, sangat sepi sekali. Kemudian dia turun dari atas dengan sangat cepat. Kemudian dia melihat
di bagian dapur dan mencium aroma yang sangat menggetarkan hatinya, yang sangat menggetarkan jiwanya, berupa aroma masakan, sehingga bertambah laparlah dia untuk pergi ke dapur tersebut. Setelah dia pergi ke dapur, dia menemukan sebuah panci yang tertutup. Dia mendekati panci tersebut, dia membuka panci tersebut, ditemuilah genangan sayur yang dimasak, sayur terong yang dimasak. Kemudian sangat laparnya, panas, dia tidak memperdulikan lagi betapa panasnya sayuran yang dimasak tersebut. Dia pun mengangkat terong tersebut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika terong itu sudah masuk ke dalam mulutnya, dia sempat menggigit terong tersebut. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia petunjuk hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan apa yang dia lakukan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dia dari perkara dosa. Dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillah, aku berlindung daripada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia membatalkan untuk tidak jadi memakan terong tersebut. Kemudian dia menaruh negara. Dia menangis, dia menyesal akan perbuatan. Dia memohon ampun kepada Allah. Dan dia berkata, aku adalah seorang pemuda penuntut ilmu kepada seorang syekh yang alim. Ini adalah perbuatan terbodoh. Ini adalah perbuatan tercela. Maka mana mungkin seorang penuntut ilmu, seorang alim melakukan hal demikian? Sehingga dia pun membatalkan aksinya dan pindah kembali pulang mengikuti kajian yang dilakukan oleh syekhnya tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pemuda tersebut masuk ke dalam masjid, dia pun duduk di beberapa tempat di dalam masjid. Ketika itu syekhnya sedang melaksanakan pengajian. Ketika selesai pengajian, datanglah seorang wanita bersama dengan lelaki berbincang-bincang dengan syekh tersebut. Dan dia tidak mampu lagi untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh syekh tersebut kepada wanita tadi. Setelah terjadi perbincangan, kemudian syekh tersebut mendatangi pemuda tersebut yang juga menjadi murid. Dia berkata kepada pemuda tadi, maukah engkau menikah? Pemuda tersebut menjawab kepada syekh, wahai syekh, bagaimana mungkin aku akan menikah, sedangkan sepotong roti saja aku tak mampu untuk membeli. Sepotong roti saja aku tak mampu untuk membeli. Bagaimana aku akan membayar mas kawin yang mahal? Syekh pun menceritakan, sebenarnya wanita tadi datang bersama dengan pamannya yang sudah tua dan fakir. Dia, seorang wanita tersebut, telah ditinggal mati oleh suaminya. Dia datang dari kota lain untuk kota kita, Damaskus, untuk datang kepadaku mencarikan seorang suami, untuk mendampingi hidupnya, karena dia takut ketika dia tak bersuami akan terjadi fitnah. Dan dia juga menginginkan ketika mendapatkan suami agar bisa mampu menjaga harta-harta daripada suaminya. Lalu saya berkata, maukah engkau menikah dengan wanita tersebut? Muridnya berkata, ya, aku mau menikah. Kemudian syekh itu memanggil wanita tersebut, menjodohkan kepada muridnya, memanggil dua orang saksi, memanggil pamannya wanita tadi sebagai walinya. Kemudian sahlah, jadilah akad nikah pada saat itu. Kemudian syekh tersebut menyuruh untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya pemuda tadi pun pindah dari masjid menuju rumah wanita tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sampai di rumah wanita tersebut,
Sang suami ditanya oleh wanita, oleh istrinya, wahai suami, apa yang kau inginkan? Tentu jawaban daripada suaminya, aku ingin makan. Karena sudah 3 hari banyak tidak makan. Sudah 3 hari tidak makan. Sudah 3 hari tidak makan. Aku ingin makan. Suami. Ketika sampai di dapur, suaminya diajak ke dapur. Ketika istrinya membuka tutup panci, dia heran menemukan sebuah terong yang telah digigit. Dia berkata kepada suaminya, aku heran, kenapa terong yang kumasak ini telah ada gigitannya. Ketika mendengar itu, suaminya langsung menangis sejadi-jadinya. Suami yang menangis dan mengisahkan kisahnya dari awal, bahwa sebenarnya akulah pelaku yang menggigit terong yang kau miliki. Sayur yang telah kau masak, akulah pelakunya. Dia menceritakan kasusnya dari awal sampai dia menikah dengan wanita tersebut. Dia menceritakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan istrinya kepada suaminya? Wahai suami, engkau telah menjaga buah sifat amanah. Engkau telah menjaga bentuk ketakwaan yang Allah berikan kepadamu. Engkau tidak melakukan perkara kepada kemaksiatan. Engkau takut kepada Allah. Engkau jaga kehormatanmu dari sesuatu yang haram. Engkau jaga perilakumu dari sesuatu yang haram, sehingga Allah berikan kepadamu ganti yang lebih baik. Sehingga Allah berikan kepadamu ganti yang lebih baik berupa pemilik daripada sayur terong ini. Sehingga Allah berikan kepadamu pengganti yang lebih baik. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Maka itu sering terjadi kepada kita. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan, ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, saya berjanji, saya berikan, ingin mencari rezeki yang halal, jalan Allah saya tinggalkan haram-haram, Allah akan tunjukkan jalan kedua yang tak disangka-sangka. Allah berikan jalan yang tak disangka-sangka, dan ini adalah kisah nyata, bukan kisah fiktif. Kisah para ulama, sehingga bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terinspirasi akan hadis Rasulullah SAW yang sangat populer. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, bertakwalah kamu di mana saja engkau berada. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Sulit tak? Bertakwa di mana saja engkau berada. Mudah diucapkan. Khatib setiap kali mengucapkan ittaqillah, ittaqillah, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setiap Jumat khatib menyampaikan. Tapi susah. Mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Tapi ini perlu perjuangan dan kerja keras. Bertakwalah engkau di mana engkau berada. Dan iringilah perbuatan burukmu, perbuatan jelekmu, perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu akan menghapuskan, akan memadamkan, akan men-stick-back, akan menggeser ulang kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Kita bertakwa kepada menjalankan ibadah sholat puasa. Tapi di balik itu ketika kita keluar daripada masjid, belum tentu kita melakukan ketakwaan, belum tentu kita taat kepada Allah. Bisa jadi mata ini bermaksiat, bisa jadi mulut ini bermaksiat, bisa jadi hati ini bermaksiat. Tapi dengan adanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terus-menerus akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi dengan satu syarat, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita setiap saat. Dengan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah di mana saja kita berada. Kemudian wa khaliqin nas wa khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji.
Banyak orang sekarang ini memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak berakhlak. Banyak orang memiliki paham Al-Quran, paham hadis tapi tidak berakhlak. Baik dengan bukan orang lain, baik dengan bukan dengan agama kita, tapi jahat, tapi mulutnya usil terhadap orang-orang yang sesama. Bahkan masalah-masalah buruk, masalah-masalah jinahian dipertentangkan. Maka ini perlu untuk kita menjaga hati dan mulut kita. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Teringat lagi akan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak bisa tersebut. Tuhan surah Al-Falaq ayat 2 sampai 3. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan kita jalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jalan-jalan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW untuk kita lalui bersama-sama, diri kita dan keluarga kita. Semoga inspirasi kisah di subuh hari ini memberikan manfaat khususnya bagi ulun yang menyampaikan dan kepada para jamaah sekalian, untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.